Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Fajrina Nur Hasanah, NIM E100210147. Sekarang di sini saya pagi-pagi sebelum membuat video identifikasi batuan pasir, saya akan pergi ke tempat yang sudah saya temukan batuan pasir, yaitu sungai di dekat rumah saya. Nah, sekarang saya sudah sampai di sungainya. Ini dia sungainya. Tada! Nah, saya menemukan batuan pasir itu sekitar ada di sini. Sebentar, saya tunjukkan. Ini jalannya lumayan terjal. Ada ini banyak seperti ini. Ranting-ranting daun bambu, batang bambu ya. Nah, saya menemukan batuan pasir itu di sekitaran sini. Mari kita lihat. Nah, di sekitaran ini. Di sini. Nah, bisa kalian lihat airnya itu lumayan jernih ya guys. Dan ini menurut saya mungkin ada sampah-sampah sedikit dari daun-daun yang ada di sungai karena adanya pohon bambu dan pohon-pohon yang lain. Nah, menurut saya kondisi alam sekitar di sini itu airnya menurut saya bagus, tapi tidak untuk dikonsumsi ya. Mungkin untuk cuci baju biasanya begitu kan. Ini airnya lumayan jernih sih menurut saya, dan aliran yang ada di sana itu bisa membuat adanya proses batuan sedimen. Karena proses batuan sedimen itu biasanya batuan-batuan yang setelah mempunyai proses pengendapan itu biasanya mengalir dari sungai ke sungai. Tada! Seperti itu penjelasan saya, dan setelah ini mungkin nanti malam saya akan membuat video mengidentifikasi batuan pasir. Dadah. Halo, bertemu lagi dengan saya yang tadi sudah menunjukkan video kondisi sekitar sungai yang tadi saya mengambil satu batuan, yaitu batu pasir ini di sini. Kondisi sekitarnya juga lumayan bagus karena airnya terus mengalir. Menurut saya lumayan jernih ya. Terus di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara terbentuknya batuan pasir ini dan cara mengidentifikasi komposisi mineral, tekstur, struktur maupun sifat yang lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana batuan sedimen itu terbentuk. Oke. Batuan sedimen itu batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapukannya diangkut oleh air, udara, atau es yang selanjutnya diendapkan dan membentuk sedimen. Material-material sedimen itu kemudian terkompaksi mengeras, terus mengalami litifikasi, dan terbentuklah batuan sedimen. Terus batuan sedimen itu terjadi akibat pengendapan materi hasil erosi. Materi hasil erosi terdiri atas berbagai jenis partikel, yaitu ada yang halus, kasar, berat, dan ada juga yang ringan. Cara pengangkutannya pun bermacam-macam, seperti terdorong, terbawa secara melompat-lompat, terbawa dalam suspensi, dan ada pula yang larut. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang batuan sedimen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu batuan pasir dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Batuan pasir bisa disebut juga dengan sandstone. Nah, sandstone sendiri itu batuan sedimen yang terutama terdiri dari mineral berukuran pasir atau butir-butir yang kasar maupun halus. Jadi kalau kita kayak gini sebentar nih. Nah, kalian lihat kan ini ada pasir-pasirnya seperti ini. Itu ada yang halus dan ada yang kasar. Bahkan ada yang berat juga, ada yang ringan juga. Nah, sebagian besar batuan pasir itu terbentuk oleh kuarsa atau feldspar. Karena mineral-mineral tersebut paling banyak terdapat di kulit bumi atau permukaan bumi yang mudah kita temukan. Terus seperti halnya pasir, batu pasir dapat memiliki berbagai jenis warna.
Yang saya ketahui batu pasir itu memiliki warna kekuning-kuningan seperti yang Anda lihat ini, ada kuning-kuning sedikit. Terus ada warna coklat gelap ya. Terus mungkin ada kemerah-kemerahan. Dan tapi yang saya temukan tidak ada warna merah-merahnya, tetapi hanya warna kuning saja dan warna coklat. Maaf ya guys, tadi itu kameranya jatuh. Tadi saya menjelaskan tentang warna batuan pasir. Nah, saya kan tadi bilang saya tidak menemukan batuan pasir yang warnanya merah-merah. Ternyata warna merah-merah batuan pasir itu mudah ditemukan di bagian Amerika Barat atau Amerika Serikat maksudnya. Amerika Barat, iya maksudnya Amerika Serikat. Itu warna batu pasirnya warna merah. Terus batu pasir ini tahan terhadap cuaca, tetapi mudah untuk dibentuk gitu. Jadi membuat jenis batuan pasir ini merupakan bahan umum untuk bangunan dan jalan gitu. Terus karena kekerasan dan kesamaan ukuran butirannya, batu pasir menjadi bahan yang sangat baik untuk dibuat menjadi batu asah atau greenstone yang digunakan untuk menajamkan pisau dan berbagai kegunaan lainnya. Terus bentukan batuan yang terutama tersusun dari batuan pasir biasanya mengizinkan perkolasi air dan memiliki pori untuk menyimpan air dalam jumlah banyak, sehingga menjadikan sebagai aquifer yang baik. Nah, kalian lihat ini ada pori-pori kecil yang nggak terlihat. Ini tuh biasanya menyimpan atau menyerap air yang banyak atau besar gitu. Terus, nah sekarang batuan pasir itu asalnya dari klastik ya. Lawan dari organik seperti kapur dan batu bara atau kimia seperti gypsum dan jasper maksudnya. Terus batuan pasir terbentuk dari butiran yang tersemen yang kemudian disebut fragmen dari batuan asal atau fragmen dari kristal-kristal mineral. Jadi semen itu yang dimaksud sementasi ya guys. Sementasi itu kayak butiran-butiran ini tuh mengikat satu sama lain. Jadi kayak semisal kita itu menyemen untuk menempelkan satu bata ke bata lainnya. Nah, seperti ini itu ada proses sementasi. Nah, di batuan pasir ada prosesnya kayak gitu ya. Terus semen yang mengikat butir-butir bersama biasanya merupakan kalsit, lempung atau silika. Ukuran butir batu pasir di geologi itu berkisar 0,00625. Jadi itu kecil banget ya. Hingga 2 mm. Nah, atau setara dengan 0,002 sampai 0,79 inci. Itu benar-benar kecil dan itu halus banget. Tapi yang halus-halus banget sih, masih bisa dipegang kasar-kasarnya ini. Terus lempung dan sedimen itu memiliki ukuran yang lebih kecil dan tak terlihat oleh mata telanjang, nggak bisa dilihat dengan mata kita kayak gini. Terus pembentukan batuan pasir itu terjadi 2 tahap. Yang pertama, sebuah lapisan atau kumpulan perlapisan terakumulasi sebagai akibat dari sedimentasi, baik oleh air di aliran danau atau laut, atau oleh udara di padang pasir contohnya. Biasanya, sedimentasi terjadi ketika pasir terlepas dari suspensi di mana pasir tersebut menggelinding atau terseret di sepanjang dasar aliran atau di bagian bawah tubuh air. Akhirnya, ketika telah berakumulasi, pasir berubah menjadi batuan pasir seperti ini. Ketika dikompaksi oleh tekanan dan endapan di atasnya, serta disementasi oleh presipitasi mineral-mineral di dalam pori antar butiran. Mungkin sekian dari penyampaian identifikasi tentang batuan pasir dan batuan sedimen. Jika ada salah kata atau mungkin kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum, dadah.